Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk materi berikutnya. Kita melanjutkan materi yaitu statistika. Statistika adalah merupakan bagian dari matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, penganalisisan data, dan interpretasi dari simpulan suatu data. Baik, kita ulang. Untuk statistika adalah bagian dari matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, kemudian penyimpulan data atau interpretasi. Statistika dalam hal ini ada dua, yaitu statistika deskriptif yang pertama, yang kedua adalah statistika inferensi. Apa bedanya antara statistika deskriptif dengan statistika inferensi? Statistika deskriptif adalah suatu statistika yang baru sampai pada perhitungan-perhitungan saja. Jadi, misalkan saja menghitung modus, menghitung rata-rata, menghitung median, menggambar grafik. Jadi ini termasuk statistika deskriptif. Untuk statistika inferensi, itu adalah dari statistika deskriptif meningkat lagi, yaitu sampai kesimpulan atau interpretasi. Jadi, ya juga meliputi pengumpulan, penyajian, pengolahan. Tetapi di sini sampai yaitu penarikan kesimpulan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari statistika untuk bagian yang pertama, yaitu terkait dengan penyajian suatu data. Untuk tujuan pembelajaran bisa kita lihat lebih lanjut di modul kita. Demikian juga untuk uraian materi ada di modul kita. Kemudian yang perlu kita singgung secara global adalah kita sudah pernah mempelajari yaitu tentang penyajian data. Penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk diagram garis seperti ini. Diagram garis, jadi contohnya misalkan dari data seperti ini, kemudian di dalam penyajian diagram garisnya seperti apa. Nah ini dinamakan diagram garis. Kemudian penyajian data yang berikutnya bisa diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Ada contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Ada data seperti ini bisa kita cermati, bisa kita cek lebih detail di modul kita. Kemudian tampilan diagram lingkaran seperti apa? Ya, ini dinamakan diagram lingkaran. Kemudian ada diagram batang. Diagram batang, ya ini ada suatu data, kemudian disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, penyajiannya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Di era sekarang ini, untuk penyajian data dalam bentuk diagram, ini sudah tidak manual lagi, tetapi kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu nanti akan ada banyak pilihan, bisa kita atur menjadi diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, bahkan untuk jenis-jenis diagram yang lain pun pilihannya banyak, tersedia banyak variasi. Di sini di modul hanya dikenalkan sampai ke diagram batang saja. Kemudian yang menjadi pembahasan selanjutnya juga ada pembahasan tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini adalah dari proses pengambilan data.
Biasanya memang untuk tabel distribusi frekuensi ini dibuat apabila ukuran data atau banyaknya data itu lebih dari 30. Ya, kalau lebih dari 30 nanti ditulis secara berjajar tentu saja tidak efisien atau tidak hemat. Makanya perlu ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi kita tegaskan kalau datanya lebih dari 30, ya, apabila kita tulis dalam bentuk berjajar seperti ini, tentu saja akan memerlukan tempat yang cukup banyak. Oleh karena itu, dibuatlah tabel distribusi frekuensi. Ini ditampilkan awal mula barangkali untuk perolehan data ya dari angka-angka tadi, kemudian dibuat tabel distribusi ya 32. Jadi ini tadi ya angka 32 kalau kita selidiki ya ini nanti banyaknya ada 6. Mungkin diawali dengan seperti menghitung skor misalkan suatu pertandingan voli atau mungkin yang lain yang namanya adalah tole atau lurus. Ya, untuk kita biasanya nanti untuk data yang kita hadapi langsung dari data yang paling kiri kemudian frekuensi atau banyaknya. Itu tabel distribusi frekuensi tunggal ya. Jadi ini namanya tabel distribusi tunggal. Kemudian yang sering dipakai ya, itu biasanya nanti bukan tabel distribusi tunggal ya, tetapi nanti adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya ini nanti yang sering dimunculkan adalah yang ini. Yang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi berkelompok? Langkah-langkahnya adalah satu, ya, menentukan jangkauan. Jangkauan adalah data tertinggi X max dikurangi data paling kecil. Ya, itu adalah jangkauan. Kemudian yang kedua adalah menentukan banyaknya interval atau dikenal K. Yaitu ini sudah dikenal dari salah seorang tokoh matematikawan yaitu H.A. Sturges. Dikenal rumus Sturges. Ya. K diperoleh dengan cara sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N adalah banyaknya data. Ya, K bilangan bulat. Jadi nanti K diatur menjadi bilangan bulat tanpa desimal. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang interval, dikenal P, di mana P perumusannya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas atau R. D, tentukan batas kelas interval, yaitu batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai angka terkecil atau nilai yang lebih kecil daripada datum terkecil. Atau intinya dari angka-angka tadi, ini yang paling kecil angka berapa. Gitu. Jadi itulah langkah-langkahnya ada A, B, C, D, dan E ini tentukan frekuensi setiap kelas interval dengan cara menggunakan torus. Secara teknis bisa kita lihat untuk contohnya ini, ya, ada contoh hasil nilai tes matematika dari 30 siswa, ya, suatu kelas diperoleh ya ada 60, 61 dan seterusnya sampai 69. Di sini kita diminta untuk menentukan tabel distribusi berkelompok. Jadi bukan tunggal, tabel distribusi frekuensi tapi yang berkelompok. Langkah-langkahnya adalah dari kumpulan data di atas, ya, yang terbesar adalah 88. Kemudian yang paling kecil adalah 30. Dengan demikian J-nya jangkauan ya 88 kurangi 30, 58. Kemudian yang kedua banyaknya kelas interval K dengan menggunakan aturan Sturges 1 ditambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3 log 30 bisa dicari menggunakan kalkulator. Biasanya kalau Android sudah lengkap bisa digunakan untuk mencari hasil logaritma juga.
Setelah dihitung, ini ya, ketemunya 5,874. Dibulatkan, hasilnya adalah 6. Dengan demikian, berikutnya akan dihitung panjang kelas interval atau P, yaitu J per K. 58 dibagi 6, berarti 9,67. Diatur menjadi bilangan bulat, ya, hasilnya adalah 10 ini ya, 10. 10. Berikutnya batas kelas yang pertama di sini adalah batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil atau angka terkecil. Jadi angka terkecilnya tadi adalah 30 ya. Angka terkecilnya adalah 30. Sehingga batas atas kelas interval nanti adalah 30 ditambah P kurang 1. Jadi hati-hati perlu diingat ya ini. 30 ditambah P dikurangi 1. Panjangnya interval kan 10 ya. Jadi tambah P kurangi 1. Ketemunya 39. Dengan demikian kita peroleh untuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi 30 ini angka yang paling kecil ya sampai ya 39. Jadi inilah yang dinamakan eh, data berkelompok itu ini interval maksudnya demikian. Lah, angka yang termasuk 30 sampai dengan 39 itu ya banyaknya berapa? Ya, banyaknya dengan turus 2, terus kemudian ditulis angkanya 2. Berarti setelah 39 berikutnya ya tidak 39 lagi tapi 40. 40 sampai 49. Ya, dari data tadi setelah dihitung yaitu banyaknya 4. Kalau ini turus ya, ya dihitung secara langsung saja tidak apa-apa, jadi nggak usah pakai ini langsung 4 gitu ya. Ini langsung 8 bisa. Ini ya, ini langsung 10 juga tidak apa-apa. Jadi yang penting apabila 30 sampai dengan 39 ini sudah ketemu karena panjang intervalnya 10, bisa saja nanti ke bawah tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10 begitu. 30 tambah 10 40, tambah 10 50, tambah 10 60, 70, ya 80 dan seterusnya. Berarti yang kanan pun sama, berarti nanti 39 ya ditambah 10, 10, 10 terus karena panjang intervalnya 10. Jadi itulah untuk membuat data menjadi tabel distribusi berkelompok. Nih. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, terkait dengan data berkelompok atau data dalam bentuk interval. Ada yang dinamakan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Jadi kalau ada interval 30 sampai 39, maka batas bawah angka 30. Jadi yang kiri itu batas bawah. 39 sebagai batas atas. Ya. Batas atas adalah 39. Kemudian yang berikutnya ada istilah lagi tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi ingat tadi ya ada batas itu beda dengan tepi. Tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Kalau tepi bawah itu adalah ini. Angkanya bukan 30 ya. Interval 30 sampai dengan 39, tepi bawahnya adalah ini 30 dikurangi 0,5. Jadi tepi itu adalah agak ke kiri lagi. Kalau yang bagian kiri. Kalau yang bagian kanan berarti nanti agak ke kanan lagi. Ya kan? Jadi kita perhatikan seperti itu. Jadi kalau 30 ini batas bawah. Tapi kalau tepi bawah adalah 30 dikurangi ini ya 0,5. 29,5. Jadi kiri dikit ya gitu. Kemudian untuk batas ulang ya, untuk tepi atas itu angka 39 ditambah 0,5 yang ini. Jadi 39,5. Kemudian panjang interval, ya, panjang interval ini misalnya kita diminta untuk mencari panjang interval dari tabel yang sudah ada. Ya, itu caranya adalah konsepnya ini ya. Panjang interval itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi 39,5 dikurangi 29,5 sama dengan 10. Itu
panjang interval. Kemudian untuk titik tengah kelas, ya kalau titik tengah sudah biasa ya. Kalau titik tengah itu berarti kiri ditambah kanan bagi 2 ya. Jadi kalau interval 30 sampai 39 ini nanti tepi ulang ya, ini nilai tengahnya atau titik tengahnya berarti 30 tambah 39 dibagi 2 yaitu 34,5. Baik, itu terkait dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok atau data dalam bentuk interval. Kemudian berikutnya perlu kita lihat juga, ya, yaitu yang namanya histogram dan poligon frekuensi. Nah, jadi ini ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok, yaitu ada histogram, kemudian ada poligon frekuensi, ada OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Bagaimana secara detail atau secara teknis terkait dengan histogram, poligon frekuensi, OGIF, bisa kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, ya. Jadi histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak, ya. Pada histogram itu antara 2 batang yang berdampingan tidak terdapat jarak yang berbeda. Ya, jadi ini secara detailnya seperti ini. Ya. Nilai tes matematika 30 sampai 39, frekuensinya 2 dan seterusnya. Nah, nih. Nah, terus ini. Jadi teknisnya cukup gampang ya ini ya, nilai tes matematika. Ini tepi kelasnya ditulis. Nah, jadi yang kiri dikurangi 0,5, yang kanan ditambah 0,5. Kemudian dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya ya tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Sudah dijelaskan di atas tadi. Ya, kemudian ya, kita lihat ya untuk grafiknya. Untuk grafiknya ini, nah, nih. Jadi angka-angka yang tampil di sini ya 29,5 sampai 39,5. Ya ini kalau kita gambar sesuai dengan selera kita saja. Apakah ini panjangnya 1 cm semua, panjangnya 1 cm semua, tidak apa-apa. Yang jelas ini selalu bersambung. Ya, ini tepi bawah ya. Jadi ini tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah dari yang sudah kita hitung tadi. Ini ada lambang seperti ini, artinya ini menunjukkan sebetulnya dari 0 terus kok tahu-tahu 29,5. Jadi dibuat penggalan seperti ini. Jadi kalau kita tulis aslinya kan nanti panjang nih ya. Berarti nanti letaknya kan tidak di situ. Ini untuk mempermudah saja. Jadi itu yang histogram ya, yang histogram. Kemudian yang poligon frekuensi itu begini ya. Itu eh, yang kita lukis dari titik tengah tadi. Ini titik tengah interval yang pertama. Oh, banyaknya 2 tadi kan? Ini kan? Titik tengah yang interval yang pertama ini kan bersesuaian dengan 2. Maka nanti ini kita buat 34, kemudian atasnya 2. 44,5 tepi ulang ya. Nilai tengah untuk interval yang kedua 44,5, frekuensinya 4. Ya, berarti ini 44,5 ya, bersesuaian dengan angka 4 dan seterusnya. Kemudian garisnya kita hubungkan, ya, terbentuklah yang namanya poligon frekuensi. Kemudian untuk ini ya, tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Nah, ini. Ya, kumulatif ya, ingat kumulatif. Kumulatif itu adalah penambahan, penambahan, penambahan. Ini. Baik, sekarang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif? Ini ada 2 jenis, yaitu kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Kalau kumulatif kurang dari ini begini ya. Jadi ini 30, 39 sampai 39. Nah, yang kita tulis pertama ini adalah
kurang dari sama dengan 39,5. Jadi yang dipakai ini tepi atasnya 39,5. Ya, betul ya, karena kan ini 30 sampai 39 itu 2. Berarti kan kurang dari sama dengan 39,5 sebanyak 2. Kemudian yang kedua diambilkan dari tepi atas ini 49,5. Kalau kurang dari sama dengan 49,5 ya tentu saja nanti meliputi 4 dan 2 dijumlahkan ya, atau 2 dan 4 dijumlahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi kumulatif ya, kumulatif itu adalah penjumlahan-penjumlahan dengan sebelumnya. Jadinya seperti ini ya. Dan seterusnya ya kita peroleh ya 2, 6, 14, 24, 29. Berarti terus 30 yang paling bawah. Kemudian untuk tampil distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari ini kita ngambilnya dari tepi bawah. Ada 30, berarti tepi bawahnya adalah 29,5. Kalau tadi kurang dari sama dengan, kalau ini lebih dari sama dengan lebih dari 29. Nah, lebih dari 29 itu berarti ya meliputi 2, tambah 4, tambah 8, tambah 10, tambah 5, tambah 1, berarti ya 30. Terus lebih dari 39,5. Ini tepi bawahnya 39,5. Yang dijumlahkan mana? Ini semua. Dari 4, 8, 10, 5, dan 1. Ya, berarti kita peroleh 28. Jadi ini eh, langsung ditulis 30 bisa, ditulis 28 bisa. Yang penting eh, hasilnya adalah tepat. Kemudian untuk gambar OGIF-nya, OGIF-nya ini seperti ini. Ya, jadi menyesuaikan tadi ya, menyesuaikan tadi. Ya, menyesuaikan. OGIF kurang dari tadi 39,5 bersesuaian dengan 2. 39,5 lurus dengan 2. Terus 49,5 bersesuaian dengan 6. Berarti ini 6. Nah, setelah itu ya, jadi 59, 14, 69,5, 24, 79,5, 29, 89,5, 30. Dari titik-titik ini ya, ya kita hubungkan ya, akan terjadi yang namanya OGIF. Karena gambarnya trennya miring ke kanan atau naik, maka dikatakan OGIF positif. Nih. Kemudian dengan cara yang sama dari OGIF untuk tabel yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ya kita dapatkan yang ini ya, yang kedua. Lebih dari 29,5 ya, sebanyak 30. Kalau lebih dari 39,5 ada 28. 49,5, 24, 59,5 ada 16, 69,5 ada 6, 79,5 ada 1. Jadi dari tabel ini tadi ya, dari tabel ini. Nah, setelah kita hubungkan, ya, ini grafiknya miring ke kiri atau condong ke kiri, maka disebut OGIF negatif. Jadi itulah untuk statistika yang terkait dengan awal, yaitu pengertian statistika, kemudian jenis diagram, kemudian mengubah data menjadi tabel distribusi tunggal, kemudian mengubah data menjadi tabel distribusi berkelompok. Termasuk juga kita menggambar poligon, histogram, dan OGIF. Kita rasa itu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut di modul kita, termasuk juga dicoba untuk latihannya. Demikian dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.